Dan di sana si Dudu ini masih sempet-sempetnya main judi online. Ini kok di musola malah main judi online. Sambil deg-degan dia buka tuh pintu. Dan disitulah Ufi benar-benar shock. Dia ngeliat ada dua sosok lagi duduk di atas kasur, di mana keduanya itu terbungkus kain putih lusuh dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajahnya itu hancur. Bacain komen dari Sarah Audina. Waduh, ini kalau ingat-ingat nama Sarah jadi ingat masa lalu. Bentar lagi semester 7, KKN jadi ngeri-ngeri sedep deh mau KKN. Semoga aman-aman aja deh ya. Udah upload aja lagi nih, asik, sehat selalu Bang Fajar, tim RJ5 dan semuanya. Amin, makasih ya Sarah Audina. Tapi kalau menurut gue ya, kejadian horor itu bisa terjadi ya di mana aja. Bisa di rumah, bisa lagi di jalan, bisa lagi KKN. Tapi kan masalahnya nggak semua orang lagi di rumah ngalamin kejadian horor. Begitu juga pas lagi KKN. Bisa aja kalau itu emang kalian aja yang lagi sial. Tapi bisa jadi sih, jangan-jangan kamu lagi yang lagi sial. Nah, jadi video kali ini adalah cerita lanjutan dari KKN Ranjang Goyang ya. Jadi kalau kalian belum nonton part 1-nya, tonton dulu nih biar ngerti jalan ceritanya. Terus nanti di setiap scary tale nih gue bakal bacain komen-komen kalian di video-video sebelumnya di akhir cerita. Makanya komen yang banyak guys. Jangan lupa mampir ke Instagram gue dari Aditya dan juga mampir ke TikTok RJ5 dari Aditya di mana ada cerita-cerita horor selain di YouTube. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Dan pas Ezra buka mata, di situ dia lihat ada sosok pocong dengan kain putih yang sangat lusuh. Sosok itu berdiri tepat di samping ranjangnya, wajahnya sangat menyeramkan. Pocong! Tahu-taunya, Dudu malah melihat penampakan yang sama di malam kemarin. Sosok pocong putih lusuh dengan bola mata yang sangat menyeramkan. Semenjak kejadian ranjang goyang dan penampakan pocong, mereka jadi mulai takut tuh. Si Eja sama yang lainnya. Jadi suka tidur di ruang luar tuh bareng-bareng si Ufi ya. Jadi numpel-numpel tuh rame-rame. Tapi kalau mereka lagi berani, mereka juga tidur di kamar itu. Udah hampir 2 minggu tuh mereka menjalani KKN di desa tersebut. Hingga kejadian horor mulai terjadi lagi. Malam itu tanggal 16 Agustus. Jadi mereka ini lagi sibuk menyiapkan 17-an lah. Jadi pada saat itu mereka pawai obor sama Karang Taruna di desa tersebut. Sekitar jam 7 malam mereka mulai berjalan nih ke lapangan. Untuk jalan ke setiap dusun mereka ini harus ngelewatin pepohonan yang lebat. Yang tentunya kalau dilihat aja bikin bulu kuduk merinding. Mereka juga melewati beberapa hutan jati milik warga. Walaupun ada cahaya obor tapi tetap aja suasananya itu gelap dan mencekam. Hingga tiba-tiba aja para perempuan yang ikut pawai berteriak. Pocong! Pocong! Suara teriak-teriakan itu kayak saut-sautan aja. Ada yang bilang pocong, ada yang bilang kuntilanak. Ini kok banyak bener setannya. Situasi jadi chaos ya. Bahkan ada yang hampir pingsan di sana. Karena emang gak kuat tuh ngelihat ada penampakan kuntilanak dan pocong di antara pohon-pohon jati. Untungnya mereka semua tuh bisa ngatasin rasa takut itu ya, dimana ternyata sosok penampakan itu adalah warga yang ingin meramaikan 17-an. Jadi sosok yang dilihat sama peserta KKN tadi adalah warga yang lagi nyamar. Ini prank hantu-hantuan gitu. Sekitar jam 11 malam mereka tuh sampai di lapangan dimana acara udah dimulai tuh. Ufi lagi duduk aja tuh menikmati acara tersebut. Hingga dia kaget tiba-tiba si Igun nempuk pundaknya. Pak Ketu, coba lihat dah. Personel kita nambah tahu.
Hah? Maksudnya gimana? Lah coba hitung yang duduk di belakang ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, Ufi terkejut ya, tiap kali dia hitung nih bagian yang perempuan selalu aja bertambah 1, ditambah lagi. Suasana di lapangan itu juga remang-remang ya karena cuman ada cahaya dari obor. Ya maklumlah di desa tentunya listriknya itu nggak kayak di kota-kota besar. Dan ketika si Ufi sama Dani nih mendekat ke arah tersebut, mereka malah ngeliat ada satu sosok yang gede banget, warnanya merah, matanya itu melotot. Dimana sosok itu tuh nggak terlalu jauh jaraknya dari si Eli. Mungkin kalau di daerah sana disebutnya dengan Buto Abang. Jadi Buto Abang itu mungkin mirip-mirip kayak Buto Ijo ya, dimana sosok dari Buto Abang ini tuh berbulu dengan warna merah. Ada Buto Ijo, ternyata sekarang ada yang merah lagi. Pasti kalian pada nanya deh, Bang, ada yang warna pink, kuning, sama biru nggak? Lalu kira Power Ranger? Mereka berdua shock, ngeri lah lihat penampakan macam begitu. Ya udahlah, mereka pun langsung mutusin buat pulang aja, takut terjadi apa-apa sama mereka. Dan saat sampai di posko, si Ufi ini nyuruh yang lain buat segera istirahat lah, karena kan emang udah capek. Tapi bukannya istirahat, si Herman sama Dudu ini malah ngopi di belakang rumah. Dan seperti biasa ternyata si Dudu ini main judi online. Herman dan Dudu ini mulai berisik ya pas lagi main itu. Padahal saat itu udah jam 1 malam. Hingga tiba-tiba aja mereka dengar ada suara. Suara apaan tuh? Tanya si Dudu. Ternyata si Dudu sama Herman ini denger kayak suara geraman gitu. Karena mereka mulai nggak nyaman nih. Mereka pun mutusin buat pindah ke musola. Dan di sana si Dudu ini masih sempet-sempetnya main judi online. Ini kok di musola malah main judi online? Hingga tiba-tiba aja nih pas lagi asik main judi online, mereka malah ngelihat Eli itu lagi jalan yang ngelewatin mereka. Seperti lagi membawa bungkusan putih kayak pembalut. Dan gak lama pembalut itu pun dilempar. Dan setelahnya mereka berdua itu ngedengar suara geraman yang lebih keras yang tentunya bikin merinding. Apalagi si Eli itu kayak senyum-senyum sendiri sambil melotot. Herman sama Dudu ketakutan tuh, langsung lari ngibrit pengen lapor sama si Ufi nih. Dan pas si Ufi itu pengen cek kejadiannya ada apa sih sebenarnya, mereka dikagetkan lagi dengan ada satu penampakan di pohon halaman belakang. Sosok perempuan baju putih rambutnya panjang dengan kepala yang menunduk. Mereka semua ya ketakutan tapi sambil baca-baca doa lah tipis-tipis di dalam hati. Nah yang paling bikin cemas tentunya si Eli yang dari tadi gelagatnya itu aneh. Eli diem doang ya dan masih menatap tajam ke arah Ufi. Di tangannya kembali tuh dia pegang sebuah pembalut. Semua yang ada di sana nggak berani mendekat dong. Dan perlahan Eli itu jalan ke wastafel. Ternyata dia cuci pembalut itu. Dan setelah selesai tiba-tiba dia bilang, "Pulang kalian semua." Mereka shock, kaget banget ya dengan apa yang dilakuin sama si Eli. Langsung teman-teman yang cewek itu kayak pada meluk si Eli. Dan gak lama Eli itu pingsan. Ternyata si Eli ini kesurupan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Untungnya sejak kejadian malam itu nggak ada nih kejadian-kejadian horor lagi ya. Walaupun Eli ini tuh sempat demam ya dan nggak ikut program KKN selama 2 hari. Ufi juga heran ya kenapa mereka ngalamin kejadian-kejadian horor macam kayak gini. Padahal kan mereka cuma pengen KKN di tempat ini. Setelah kejadian Eli, Ufi ini berharap udah nggak ada lagi dong kejadian-kejadian horor yang menimpa mereka. Apalagi si Ufi ini kan ketua kelompok yang mana dia tuh bertanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. Ufi sempat mikir ya, apa gue lapor ke kepala dusun aja ya? Tapi dia mikir-mikir lagi. Karena ada pesen nih dari kepala dusun, kalau misalnya ada yang aneh-aneh di rumah Pak Budi, jangan sampai tuh sampai ke telinga Pak Budi.
Tapi saat itu Ufi juga nggak nanya kenapa. Dia sih mikirnya saat itu, jangan-jangan nih ada hubungannya dengan raut wajah Pak Budi yang kelihatannya galak. Ditambah lagi sifat dari Pak Budi ini rada aneh menurut Ufi. Kadang di hari Kamis atau Jumat pagi, beliau sering tuh bawa makanan seperti pisang kukus yang lumayan banyak ke dalam baki. Selain itu, beliau juga selalu nyeduh kopi dan semuanya dibawa ke belakang rumah dekat WC. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Budi di sana. Tapi Ufi mikir lagi, udahlah gue gak mau pusingin itu. Yang penting kan program KKN gue lancar dan gue bisa bantu juga warga setempat. Malam kembali tiba di rumah ini. Eza, Dudu, dan 2 temennya tuh baru aja masuk kamar. Belum juga tidur di situ. Mereka malah ngeliat ranjangnya goyang lagi sendiri. Seperti ada yang naik di situ. Eza, Dudu langsung kabur tuh dia ngibrit keluar. Nah setelahnya mereka itu tidur di luar di mana ya udah pasti ngedusel-ngedusel nih rame-rame kan. Dan mereka juga berharap agar KKN di sini cepat-cepat selesai. Sing penting lulus. Semakin mendekati akhir KKN tentunya harusnya semakin seneng dong. Tapi si Ufi sama Edi malah ngalami kejadian horor yang mungkin mereka nggak lupain. Saat itu teman-teman satu kelompok dari Ufi ini harus balik ke kampus buat registrasi. Kebetulan si Ufi sama Edi ini udah registrasi duluan. Yo bro, kita semua balik dulu ya. Ingat jaga posko baik-baik. Awas ada Om Poci sama ranjang goyang. Cukimai loh. Awalnya Ufi sama Edi ini pengen ikutan buat balik juga. Dia mikir-mikir kan rada horor juga nih tinggal di rumah macem begini. Tapi dia pikir-pikir lagi tuh lah masalahnya laporannya ini belum selesai. Ya udahlah, bismillah aja. Teman-temannya pun pada berangkat sementara si Ufi sama Edi lanjutin tuh nyelesain laporannya. Semuanya normal-normal aja sampai pas udah mau sore nih si Edi tuh izin pamit sebentar sama si Ufi ya. Dia tuh pengen ngapel ke pacarnya yang kebetulan ada di posko sebelah. Vi, bentar ya. Gue mau ke posko sebelah dulu. Aduh, jangan lama-lama dah bro. Ya udahlah, yang penting si Edi ini nggak lama udah balik lagi kan, pikir Ufi pada saat itu. Sekitar jam 5:30 sore, si Ufi ini lagi asik main handphone ya, hingga dari ekor matanya dia ngeliat kayak ada sosok wanita pakai baju merah tuh berdiri di pojok ruangan. Dan pas dilihat, sosok itu gak ada. Dan pas si Ufi lihat handphonenya lagi, ternyata nih dari ekor matanya dia kembali lihat ada sosok perempuan pakai baju merah itu. Ini gue halu apa gimana? Ditambah lagi si Edi juga bangke bener nih. Belum balik-balik juga sampai sekarang. Perasaan Ufi mulai cemas tuh di situ. Dia udah mulai nggak tenang ya. Dan dia pengen pergi juga tuh nyusulin si Edi ke posko sebelah. Seenggaknya itu kan masih ada manusia. Daripada di sini dia sendirian sama setan ya nggak? Langsung lah tuh si Ufi nyari-nyari helm ya buat dipakai. Tapi ternyata helmnya nggak ada. Bisa jadi udah dipakai sama si Edi. Bener-bener tuh si Edi mau ngapel kagak modal bener lagi. Dan saat dia masih sibuk nyari helm, dia malah ngedengar ada suara di kamar nomor 3, tempat ranjang goyang. Di dalam sana seperti ada banyak orang. Si Ufi ini merinding ya, tapi di satu sisi dia juga penasaran. Dia pikir, duh jangan-jangan ada maling lagi. Sambil deg-degan dia buka tuh pintu. Dan disitulah Ufi benar-benar shock. Dia ngeliat ada 2 sosok lagi duduk di atas kasur. Di mana keduanya itu terbungkus kain putih lusuh dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajahnya itu hancur. Pocong! Langsung tuh si Ufi kabur lari tunggang langgang ya keluar rumah. Tolong, ada setan! Ufi langsung menuju ke musola tuh. Dia niatnya pengen curhat aja lah sama Pak Ustadz minta bantuan. Kebetulan kan ini juga lagi maghrib. Tapi pas si Ufi nyampe musola ternyata Pak Ustadznya tuh nggak ada. Lagi ada acara di kota. Ya udahlah, gagal total situ si Ufi. Kira-kira nih apa yang bakal terjadi selanjutnya?
Ufi jalan lesu tuh menuju posko satunya nih. Saat dia mau minta tolong Pak Ustadznya malah nggak ada. Dan pas dia lagi jalan itu, tiba-tiba dia dengar nih, ada yang manggil-manggil nama dia. Ufi, Ufi. Siapa tuh? Ternyata itu adalah Bu Narsi nih, sang pemilik warung makan. Ya udahlah, kebetulan dia lagi lapar juga. Dia mampir tuh ke sana makan sambil ngobrol-ngobrol. Dan nggak lama, dia lihat tuh Edi mulai melewati warung makan Bu Narsi. Woi Ed, mau kemana lu? Lah, kok lu di sini, Vi? Bukannya tadi lu di dalam lagi main HP ya? Lah, gua aja tadi sholat maghrib di musola kampung. Abis itu langsung ke warung sini. Mampus. Terus tadi di dalam siapa? Si Edi bener-bener bingung. Lah terus tadi gua sama siapa coba? Yaudahlah, akhirnya mereka di situ ngumpul tuh buat ngilangin rasa takut juga. Makan sambil ngobrol-ngobrol dan gak lama Bu Narsi entah denger apa gimana, ikut nimbrung cerita horor yang menyeramkan juga. Rumah yang kalian tempatin, dulunya rumah itu adalah rumah almarhum ibunya Pak Budi. Beliau terkenal sebagai tukang urut yang cukup laris. Hingga suatu ketika beliau meninggal dengan cara yang tidak wajar. Katanya sih diguna-guna atau enggak santet. Semenjak saat itu Pak Budi pindah ke rumah barunya. Keluarga Pak Budi sendiri juga sebetulnya dikenal memiliki peliharaan berupa buta merah, namun ada beberapa orang yang tidak mempercayai hal itu. Buta merah? Ada-ada aja di tempat KKN kalau pikir si Ufi pada saat itu. Mana Bu Narsi cerita pas timingnya nggak tepat bener lagi. Mereka kan harus balik lagi ke posko tuh buat jaga barang temen-temennya. Mereka pun menyudahi obrolan malam itu. Yang ada malah bikin takut aja nantinya, pikir mereka. Malamnya, mereka berdua menginap di rumah itu dengan perasaan was-was. Tapi ya, sok berani aja. Laki-laki masa takut? Tapi baru aja rebahan, tiba-tiba mereka dengar ada suara. Suara kayak barang jatuh. Ufi udah deg-degan banget tuh denger. Padahal bisa aja itu ketiup angin atau mungkin ada hewan. Dan di malam itu puncaknya adalah ketika tiba-tiba aja muncul suara geraman dari si Edi. Di, kenapa lu? Ternyata si Edi ini kesurupan, ditambah lagi situasi itu jadi chaos ya kan, si Ufi sendirian doang di sana. Si Edi itu berontak-berontak sambil gerem-gerem gitu. Untungnya nih menjelang subuh si Edi itu kembali siuman. Beberapa waktu kemudian, si Ufi ini nanya satu-satu ya sama yang lain nih. Sebenarnya ada apa sih? Jangan-jangan ada yang ngelakuin hal-hal yang aneh lagi. Dimana akhirnya si Dudi ini ngaku ya kalau suka judi selama KKN. Tapi si Ufi ini mikir lagi ya, walaupun salah, tapi masa gara-gara ini sih? Dan pas si Ufi ini kepo lagi sama Bu Narsi. Jadi Bu Narsi itu bilang kalau emang suka ada beberapa warga nih yang ngalamin kejadian horor pas lagi ngelewatin rumah Pak Budi sama rumah sampingnya. Di mana rumah samping Pak Budi ini ternyata juga rumah terbengkalai ya, bekas peristiwa kebakaran. Jadilah tuh dua-duanya rumah nggak berpenghuni. Ada-ada aja nih kalau pikir si Ufi pada saat itu. Dan mengenai sosok pocong nih yang suka muncul di kamar nomor 3 yang suka goyang-goyangin ranjang tuh. Si Ufi sempat mikir jangan-jangan ini ada hubungannya lagi sama peliharaan dari Pak Budi. Dan jangan-jangan yang suka menggeram-geram itu adalah sosok buto merahnya. Tapi baik lagi ya, ini hanya mengandai-andai, nggak tahu bener apa enggak. Untungnya saat itu KKN Ufi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Program-program mereka itu dapat berjalan dengan baik. Dan sampai KKN ini selesai, sepertinya ya Pak Budi itu nggak tahu kalau ternyata mereka itu mengalami kejadian-kejadian horor di rumah lamanya. Kepala dusun juga sangat berterima kasih kepada mereka di mana program-program yang mereka buat tentunya berdampak baik terhadap warga setempat.
Itu deh guys, sebuah cerita tentang KKN di desa Perwangan yang gue baca dari Twitter. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sendiri sebenarnya KKN itu bagus ya untuk membantu pengembangan desa-desa yang ada di Indonesia. Nah, sesuai janji gue pengen bacain nih komen-komen dari kalian di video sebelumnya. Langsung aja kita mulai. Ini ada dari Lai Cemin. Gak tahu kenapa bang, setiap kali lihat cerita-cerita di RJ5 dan lihat mukanya Bang Fajar selalu pengen ketawa. Gak bisa apa ya, itu mukanya dibikin biasa aja. Gue gak tahu ya guys, karena emang muka gue ya emang kayak gini aja gitu, gak gue buat-buat dan gak diapa-apain juga gitu loh. Tapi gue jadi keingetan ya, dulu tuh gue pernah syuting ya, kayak apa itu genrenya kayak religi gitulah. Nah, salah satu orang yang ada di sana, keluarga yang ada gitu di tempat syutingnya itu emang udah bilang gitu loh. Wah, kalau gua maksudnya itu dari mukanya aja udah muka komedi gitu katanya. Belum main aja udah dapet feel-nya katanya. Nggak tahu sih itu sotoy apa gimana ya. Nah, langsung aja kita baca yang lain nih. Dari Nurul Lezatimai. Susah namanya ya. The best, semangat RJ5 dari Malaysia, support sini. Wah, ini thank you nih. Dari Malaysia ya, salam, halo. Siapa tahu ya, ada yang kreator gitu dari Malaysia, suka nonton RJL, barangkali nih kita bisa collab-collab. Terus dari Negus nih, Negus Order. Ranjang Goyang, itu judul film horor porno atau porno, komedi porno. Ini otak Anda yang porno ya, karena ini nggak ada hubungannya sama sekali ya, karena kan itu goyangnya ya karena hal-hal horor yang ada di kamar nomor 3 itu, makanya tonton dulu deh videonya mending. Terus dari Muhammad Rifki Fauzi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu hadir dari Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam, makasih Mas Muhammad Rifki, udah sering nonton RJ5. Tuh Gunung Kidul tuh, wah daerah wisatanya bener-bener keren banget sih. Kangen pengen ke daerah sana lagi. Ya itu aja guys, komen-komen yang gue bacain pada kali ini. Makanya nanti di setiap Scary Tale minggu depan, gue bakal bacain nih komen-komen yang ada di video ini di Scary Tale selanjutnya. Makasih buat udah yang nonton, ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Jangan lupa mampir ke Instagram gue Daryl Aditya, sama TikTok RJ5 Daryl Aditya.